Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ahmad Al-Mujahid dari kelas 10 RPL 7. Saya akan menyampaikan laporan saya tentang pembuatan artikel sejarah. Saya mengambil topik perkembangan bahasa pada masyarakat praaksara. Di bab pertama berjudul hipotesis asal-usul bahasa. Hipotesis asal-usul bahasa, di bab ini terdapat bagaimana kesulitan para ilmuwan dalam menelusuri jejak asal-usul bahasa, mulai dari bukti yang kurang empiris dan bukti-bukti secara eksplisit lainnya. Setelah itu di bab kedua ada hipotesis yang berkembang berdasarkan spekulasi. Di bab ini terdapat teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli seperti teori Bow-Bow, Ngomong, Yoheho, dan lain-lain yang masih dianggap oleh para ilmuwan kurang akurat. Jadi masih banyak pertentangan di bab ini. Setelah itu di bab ketiga berjudul bukti pendukung perkembangan bahasa pada masyarakat praaksara. Di sini menjelaskan tentang penemuan syaraf fMRI, syaraf atau syaraf cermin pada monyet yang diasumsikan bahwa itu sebagai cerminan dari masyarakat praaksara dulu. Syaraf cermin terletak di sini yang diasumsikan adalah wilayah perkembangan bahasa pada otak. Di sini terdapat teori-teori secara genetik itu. Setelah itu di bab keempat berjudul perkiraan perkembangan struktur bahasa. Nah, di bab ini membahas tentang bagaimana sih bahasa kok bisa terbentuk secara terstruktur seperti itu. Nah, jadinya bahasa itu kok bisa sekompleks ini itu gimana? Yang diasumsikan bahwa pertama kali nenek moyang kita mulai menamai sesuatu, misalnya benda, menamai suatu benda dengan misalnya ada suatu kayu yang berdiri tinggi yang dinamai pohon. Nah, di pohon itu terdapat sesuatu yang tipis di cabang-cabangnya yang dinamai daun dan memiliki buah yang misalnya dinamai buah apel. Nah, ini akan kata-kata pada benda masing-masing ini akan menjadi sebuah struktur yang kompleks. Misalnya ini adalah pohon apel dan itu adalah pohon pisang. Nah, diperkirakan bahwa seperti itulah perkembangan struktur bahasa. Di bab terakhir adanya penyebab keragaman bahasa pada masyarakat Indonesia. Kenapa sih kok di Indonesia memiliki beragam sekali bahasa? Salah satu faktornya yaitu adalah faktor isolasi. Apa itu isolasi? Isolasi adalah keterbatasan interaksi antar masyarakat lain, suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Kan Indonesia adalah negara kepulauan dan dulu masih terpecah jadi kerajaan. Nah, biasanya antara satu pulau ke pulau lain itu memerlukan transportasi yang cukup kompleks ya, seperti perahu. Nah, mungkin pada zaman praaksara belum ada perahu ya, jadi mereka berkumpul di satu pulau itu dengan memanfaatkan
flora dan fauna di pulau itu dan membentuk bahasanya sendiri-sendiri, sehingga masyarakat pada pulau ini memiliki ciri khas budaya bahasa tersendiri dengan masyarakat pulau lain. Nah, itulah yang menyebabkan keberagaman bahasa pada Indonesia. Nah, di sini juga dibahas tentang super language. Apa itu super language? Super language adalah bahasa yang bercampur atau bahasa yang berbaur. Nah, jadi dulu nenek moyang kita mungkin melakukan perjalanan di masanya, perjalanan antar pulau. Nah, itu bisa antar pulau, seperti yang saya katakan tadi, antar pulau memiliki bahasa tertentu dan pulau lain memiliki bahasa tertentu. Nah, bertemulah nenek moyang ini sehingga berbaur untuk berkomunikasi satu sama lain, sehingga bahasanya sama, hampir-hampir sama. Seperti misalnya Cina ke Korea itu kan hampir sama kan aksara-aksaranya itu. Nah, seperti itulah kurang lebih isi artikel yang saya buat, dan pada bagian akhir kesimpulannya adalah masih banyak sekali perdebatan tentang asal-usul bahasa ini karena keterbatasan bukti empiris dan lain-lain. Sampai sekarang pun ilmuwan masih mencari tahu asal-usul bahasa, dan sempat pada tahun berapa masyarakat linguistik Prancis atau Paris melarang pembahasan ini karena tidak ada ujungnya, tidak ada habisnya, yang membuat pembahasan tentang asal-usul bahasa ini adalah membuang-buang waktu. Jadinya asal-usul bahasa itu masih menjadi misteri bagaimana bahasa itu bisa terbentuk sendiri. Nah, hikmahnya yang bisa diambil adalah kita wajib mensyukuri nikmat sebagai bangsa Indonesia ya nikmatnya, karena keberagaman budaya bahasa Indonesia ini kita harus melestarikannya masing-masing, melestarikan budaya bahasa masing-masing. Misalnya saya orang Jawa, saya melestarikan bahasa Jawa dengan berbahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari di Jawa tentunya. Karena banyak sekali bahasa di Indonesia ini seperti bahasa Sunda, bahasa Banjar, banyak sekali lah. Jadi kita patut berbangga dan bersyukur dilahirkan di Indonesia. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.